Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan menyampaikan materi tentang perilaku profesi guru untuk memenuhi tugas mata kuliah Kapita Selekta Pendidikan Dasar yang diampu oleh Ibu Hamidatur Rohmah, MPD. Saya akan memperkenalkan anggota kelompok 5. Yang pertama, saya sendiri Ulfa Mela Elviana, kedua Intan Ayu Lestari, ketiga Husni Mubarok, dan yang keempat Ahmad Syakroni. Materi yang akan dibahas yaitu yang pertama peranan guru, kedua kebutuhan dan motivasi guru, ketiga kompetensi guru, dan yang keempat interaksi guru dan peserta didik. Baik, langsung saja ke materi yang pertama yaitu peranan guru. Guru menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Peran guru yang beragam telah diidentifikasi dan dikaji oleh Pulias dan Young tahun 1988, Manan tahun 1990, serta Yelon dan Weinstein tahun 1997. Adapun peran-peran tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, guru sebagai pendidik, 2 guru sebagai pengajar, 3 guru sebagai pembimbing, 4 guru sebagai pelatih, 5 guru sebagai penasehat, 6 guru sebagai pembaharu atau inovator, 7 guru sebagai model dan teladan, 8 guru sebagai pribadi, 9 guru sebagai peneliti, 10 guru sebagai pendorong kreativitas, 11 guru sebagai pembangkit pandangan, 12 guru sebagai pekerja rutin, 13 guru sebagai pemindah kemah, 14 guru sebagai pembawa cerita, 15 guru sebagai aktor, 16 guru sebagai emansipator, 17 guru sebagai evaluator, 18 guru sebagai pengawet, dan 19 guru sebagai kulminator. Yang selanjutnya yaitu kebutuhan dan motivasi guru. Dalam motivasi terkadang adanya keinginan yang mengaktifkan, menggerakkan, menyalurkan, dan mengarahkan sikap dan perilaku individu belajar. Tetapi, pada intinya, motivasi merupakan kondisi psikologis yang mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu. Barnawi dan M. Arifin tahun 2013 mengungkapkan ada 3 komponen dalam motivasi yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kebutuhan terjadi bila individu merasa ada ketidakseimbangan antara apa yang ia miliki dan yang ia harapkan. Menurut Maslow, manusia memiliki beberapa kebutuhan dasar yang harus dipenuhi, yaitu kebutuhan untuk hidup dan kebutuhan akan rasa aman. Yang kedua, dorongan. Dorongan merupakan kekuatan mental yang berorientasi pada pemenuhan harapan atau pencapaian tujuan. Yang ketiga, tujuan. Harapan atau tujuan yang ingin dicapai dari motivasi setelah adanya kebutuhan dan dorongan. Menurut Abraham Maslow, dengan teori hierarki kebutuhan, ada 5 dasar motivasi bagi setiap orang. Dasar motivasi tersebut juga dapat menjadi dasar motivasi para guru yang mempengaruhi integritas dalam profesinya. 5 dasar tersebut meliputi yang pertama, motivasi fisiologis. Biasanya motivasi ini hanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan fisiologis seperti makan, minum, istirahat, bersenang-senang, bahkan tujuan seksualitas. Guru yang berada pada lapis ini adalah guru yang hanya ingin memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasarnya saja. Yang kedua, motivasi rasa aman. Motivasi ini bertujuan untuk mendapatkan rasa aman baik secara fisik maupun secara emosional. Contoh, guru yang masuk ke dalam kategori ini adalah mereka yang hanya berharap menjadi PNS agar mendapat rasa aman di masa-masa selanjutnya dengan tergantung pada dana pensiun. Yang ketiga, motivasi sosial. Motivasi ini bertujuan untuk mendapatkan penerimaan, status, dan relasi. Tak sedikit orang yang menjadi guru hanya karena ingin mendapat status dan relasi. Dan yang keempat, motivasi penghargaan. Motivasi ini bertujuan untuk mendapatkan penghargaan baik secara internal maupun eksternal.
Bisa dibilang guru yang ada di lapis ini adalah guru yang penuh semangat dan kontribusinya dalam dunia pendidikan adalah nyata. Motivasi ini adalah sedang bermekaran di Indonesia. Yang kelima, motivasi aktualisasi diri. Motivasi ini bertujuan untuk mengekspresikan diri dan menggali potensi. Guru pada lapis ini bisa dibilang akan memberikan segala yang terbaik dalam rangka menunjukkan dirinya. Baginya, menjadi guru adalah cita-cita dan tujuan hidupnya. Yang selanjutnya yaitu kompetensi guru. Kompetensi guru lebih merujuk pada kemampuan guru untuk mengajar dan mendidik, sehingga menghasilkan perubahan perilaku belajar dari peserta didik. Kemampuan guru yang dimaksud adalah tidak hanya dari segi pengetahuan saja, tetapi dari segi kepribadian, sosial, dan profesional sebagai guru. Kompetensi guru berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 yang selanjutnya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005. Guru harus mempunyai kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional, di mana masing-masing kompetensi sangat penting untuk seorang guru dalam melakukan tugas dan kewajiban untuk mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pendidikan. Guru dituntut untuk menguasai semua kompetensi guru agar dapat menjadi panutan bagi peserta didik. Musyaf tahun 2015 membagi kompetensi guru dalam 3 bagian, yaitu bidang kognitif, sikap, dan perilaku. Yang ketiganya ini tidak dapat berdiri sendiri karena saling berhubungan dan mempengaruhi satu sama lain. Dari penjelasan tersebut, maka dapat disimpulkan kompetensi guru adalah perpaduan antara pengetahuan, keterampilan, serta sikap yang harus dimiliki oleh guru dalam menjalankan tugas dan kewajibannya secara profesional. Kompetensi yang harus dimiliki seorang guru. Yang pertama, kompetensi pedagogik. Kedua, kompetensi kepribadian. Ketiga, kompetensi profesional. Dan yang keempat, kompetensi sosial. Yang pertama, kompetensi pedagogik. Kompetensi pedagogik adalah kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik yang meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, dan pengembangan potensi peserta didik. Berikut ini ketujuh aspek kompetensi pedagogik. Yang pertama, menguasai karakteristik peserta didik. Yang kedua, menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik. Yang ketiga, pengembangan kurikulum. Yang keempat, kegiatan pembelajaran yang mendidik. Yang kelima, pengembangan potensi peserta didik. Yang keenam, komunikasi dengan peserta didik. Yang ketujuh, penilaian dan evaluasi. Yang kedua, kompetensi kepribadian. Kompetensi kepribadian adalah kemampuan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa, menjadi teladan bagi para peserta didik. Kompetensi kepribadian guru dapat berupa aspek sebagai berikut. Bertindak sesuai dengan norma agama, hukum, sosial, dan kebudayaan nasional Indonesia. Yang kedua, menampilkan diri sebagai pribadi yang jujur, berakhlak mulia, dan teladan bagi peserta didik dan masyarakat. Yang ketiga, menampilkan diri sebagai pribadi yang mantap, stabil, arif, dan berwibawa. Yang keempat, menunjukkan etos kerja, tanggung jawab yang tinggi, rasa bangga menjadi guru, dan rasa percaya diri. Yang kelima, menjunjung tinggi kode etik profesi guru. Yang ketiga yaitu kompetensi profesional. Kompetensi profesional merupakan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkan seorang guru dapat membimbing peserta didik yang meliputi: yang pertama, konsep, struktur, dan metode keilmuan atau teknologi atau seni atau menaungi koheren dengan materi ajar. Yang kedua, materi ajar yang ada dalam kurikulum sekolah. Yang ketiga, hubungan konsep antar mata pelajaran terkait. Yang keempat, penerapan konsep-konsep keilmuan dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang kelima, kompetensi secara profesional dalam konteks global dengan tetap melestarikan nilai dan budaya nasional. Dan yang keempat yaitu kompetensi sosial.
Kompetensi sosial, kemampuan guru sebagai bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua atau wali peserta didik, dan masyarakat sekitar. Hal tersebut diuraikan lebih lanjut dalam RPP tentang guru, bahwa kompetensi sosial merupakan kemampuan guru sebagai bagian dari masyarakat yang sekurang-kurangnya memiliki kompetensi untuk yang pertama, berkomunikasi secara lisan, tulisan, dan isyarat. Yang kedua, menggunakan teknologi komunikasi dan informasi secara fungsional. Yang ketiga, bergaul secara efektif dan dengan siswa, sesama pendidik, tenaga kependidikan, dan orang tua atau wali peserta didik. Yang keempat, bergaul secara santun dengan masyarakat sekitar, menurut Mulyasa tahun 2007. Materi selanjutnya yaitu interaksi guru dan peserta didik. Menurut Sutomo tahun 1993, pengertian interaksi belajar mengajar merupakan hubungan timbal balik antara guru dan peserta didik yang bersifat edukatif, yaitu adanya perubahan tingkah laku arah anak didik ke arah kedewasaan. Yang kedua, menurut Rohani dan Ahmadi tahun 1995, interaksi edukatif merupakan interaksi pengajaran yang berada atau terikat oleh situasi dan tujuan pendidikan. Yang ketiga, menurut Husniah tahun 2004, interaksi merupakan proses hubungan timbal balik yang komunikatif antara guru dan peserta didik yang berlangsung dalam proses belajar mengajar yang bersifat mendidik dan dilakukan dengan sengaja serta untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam hal ini, guru tidak hanya menyampaikan materi pelajaran akan tetapi guru harus belajar memahami suasana psikologis peserta didik dalam rangka pemahaman peserta didik dan nilai pada diri peserta didik. Berikut ini merupakan dampak interaksi guru dan peserta didik, baik dari dampak positif maupun dampak negatif. Yang pertama, dampak positif. Mendengarkan dan tidak mendominasi, bersikap sabar, menghargai dan rendah hati, mau belajar, bersikap sederajat, bersikap akrab dan melebur, tidak berusaha menceramahi, berwibawa, tidak memihak dan mengkritik, bersikap terbuka, dan bersikap positif. Yang kedua yaitu dampak negatif. Yang pertama, kontrol dan batasan terhadap peserta didik sangat ketat atau malah guru menerapkan sedikit sekali kontrol. Yang kedua, tidak mengubah-ubah letak duduk peserta didik sesuai dengan kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, melanggar langsung dihukum. Guru tidak mau mendengar alasan peserta didik. Keputusan semua berasal dari guru. Hanya satu arah. Kelas baru dianggap baik apabila sunyi. Saat guru berbicara, peserta didik mendengar saja. Peserta didik menjadi tidak berinisiatif karena siswa tidak boleh interupsi. Yang kelima, tidak perhatian pada peserta didik. Terlalu memperhatikan emosi siswa daripada kesuksesan pengelolaan kelas. Yang keenam, menggunakan materi yang sama setiap tahun, tidak ada variasi, guru tidak mempersiapkan kelasnya. Sekian penjelasan materi dari kelompok 5. Apabila ada kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.